Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Kita bertemu kembali ini di pertemuan kedua ya mengenai matematika satu ya. Sebelum kegiatan perkuliahan ya ini pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya biar lebih memudahkan dalam proses belajarnya ya. Maka berdoa saya persilahkan ya. Oke, selanjutnya ini saya coba absen terlebih dahulu ya terkait dengan kehadiran ini mahasiswa ya untuk malam ini ya. Oke, yang pertama ini Saudara Faruk ada ini Faruk Satria. Hadir, Pak. Oke, selanjutnya Muhammad Dede Adrian. Oke, selanjutnya ini saya coba terkait menanyakan ya terkait dengan penugasan di pertemuan sebelumnya ini mengenai aritmatika ya itu. Kira-kira ada kendala tidak itu terkait dengan tugasnya itu? Cukup sih Pak. Gimana ini Pak Imam? Yang Bisa ya lain untuk yang lain ya terkait dengan penugasannya. Oke, selanjutnya ini saya coba ya untuk terkait dengan materi hari ini ya. Oke, ini untuk malam hari ini kita membahas mengenai operasi dasar dari aljabar ya sebetulnya ya ini. Nah, ini untuk materi ini ya sebetulnya ini sangat penting ya untuk di teknik mesin karena kaitannya ini dari dasar perhitungan ya yang nantinya itu lebih ke perhitungan-perhitungan yang lebih ini ya tingkatannya itu lebih abstrak lagi nantinya ya lebih tinggi lagi. Oke. Terkait dengan penjumlahan ya. Jadi untuk di penjumlahan ini ya berlaku untuk di ini ya dua hukum yaitu hukum komutatif ya di mana urutan dari penjumlahan dua bilangan ini tidak mempengaruhi hasilnya ya. Ketika A ditambah B ini sama dengan B ditambah A. Nah, ini contohnya ketika 5 ditambah 3 ini sama 8 ya. 3 ditambah 5 juga sama 8 ya walaupun dibalik. Nah, lalu ada hukum asosiatif nih. Hukum asosiatif ini ada tiga buah konstanta yang dijumlahkan dikelompokkan ya. Jadi ini di mana bentuk dari penjumlahannya ini boleh dikelompokkan ya secara sembarang tanpa mempengaruhi hasilnya ya. Jadi ketika A ditambah B ditambah C ini ya, ini kita kelompokkan dulu nih untuk B ditambah C dulu, lalu ditambah dengan A ataupun A ditambah B dulu lalu ditambah dengan C. Nah, ini contohnya nih. Jadi jumlahkan pernyataan aljabar ini 7x ditambah dengan 3y pangkat 3 ditambah 4xy ya. Nah, ini untuk persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang kedua itu 3x dikurangi dengan 2y pangkat 3 ditambah 7xy ya. Dan persamaan ketiganya ini 2xy ditambah 5x maaf ini negatif 5x negatif 6y pangkat 3 ya. Nah, ini kita tuliskan terlebih dahulu ini untuk persamaan yang pertama ya, persamaan kedua, persamaan ketiga, lalu kita operasikan jumlahkan ya. Jadi kita kelompokkan dengan variabelnya yang sama ya. Ini yang pertama ini variabel X semua nih, sama variabel X, lalu ini variabel Y pangkat 3 Y pangkat 3 semua, dan variabel XY semua. Ketika sudah kita kelompokkan bentuknya seperti ini, kita operasikan dengan penjumlahan kita fokus ke koefisien dari variabelnya ya. Jadi ini 7 tambah 3 ini 10 kurangi 5 maka 5 ya. Di sini 5x. Lalu selanjutnya untuk koefisien di Y pangkat 3 ini 3 ditambah negatif 2 berarti 3 kurangi 2 ya. 1 kurangi lagi dengan 6 ya. Jadi 1 dikurangi dengan 6 maka negatif 5 Y pangkat 3 ya ini harusnya. Lalu selanjutnya ini untuk koefisien X ya. Ini 4 ditambah 7 ditambah 2 ya. Ini 4 ditambah 7 ini di 11 ya. Tambah 2 ini ada di 13 ya. Ini untuk yang XY-nya ya. Harusnya di 13 XY ya. Ini agak keliru ya untuk menempatkannya ya. Jadi untuk hasilnya ini 5X dikurangi 5Y yang 3 ditambah dengan 13 XY ya gitu ya.
Ini selanjutnya ya untuk di pengurangan ya. Ini kita kelompokkan juga sama ya. Ini kelompokan untuk X kuadrat ya variabelnya, lalu dengan XY, lalu dengan Y kuadrat ya. Lalu kita fokus untuk di koefisiennya yang dikurangkan ya. Maka di sini ini kurangkan pernyataan ini ya harusnya ya. Dari ini. Oke, berarti ini yang lebih besar kan? Ini yang lebih kecil. Berarti 10 dikurangi 2 jadi 8, lalu negatif ketemu negatif menjadi positif ya. Ini hutang 2 dibayar 3 nih. Berarti kembali 1 ya. Ini XY positif. Lalu di sini negatif kali positif negatif. Hutang 3 hutang lagi 5. Maka hutangnya nambah menjadi 8 untuk Y pangkat 2 ya. Nah, ini bisa juga bentuk yang seperti ini ya. Secara langsung ini ya pengoperasiannya kita fokus untuk di variabelnya ya nanti ketika ini ada operasi yang pertama ini persamaan pertama ini dikurangi persamaan kedua maka ini kita fokus nih untuk yang 10xy-nya ini dengan yang negatif 2x kuadrat ya untuk 10x kuadrat dengan negatif 2x kuadrat lalu negatif 2xy dengan 3xy ya lalu negatif 3y kuadrat dengan negatif 5y kuadrat hasilnya sama ya ini. Oke. Selanjutnya ini untuk di perkalian ya. Nah, ini untuk perkalian secara definisi ini ya operasi perkalian ini sebetulnya ini untuk tandanya ini boleh dengan tanda silang ataupun tanda titik. Itu sama-sama perkalian ya ini dalam operasi ini. Nah, ini untuk contohnya ini kalikan pernyataan aljabar untuk yang pertama ini negatif 3x kuadrat Y pangkat 3Z ya, lalu yang kedua 2x pangkat 4Y dan yang ketiganya negatif 4xy pangkat 4Z kuadrat ya. Ini kita kalikan nih untuk koefisiennya dengan koefisiennya ya, berarti negatif 3 kali dengan 2 dikali negatif 4. Selanjutnya ini ya, untuk ini sebelum saya lanjut ya dengan yang polinomial, kira-kira ada pertanyaan tidak ini untuk yang monomial ini? Iya Pak. Izin bertanya Pak. Ya, mangga Berarti Pak Imam. Nah, untuk kaliannya itu disesuaikan dengan itunya Pak. Yang belakangnya sama ya berarti. Apa? ya, betul. Jadi untuk yang disesuaikannya ini untuk koefisien dengan koefisien ya, angka dengan angka ya. Jadi variabel X dengan variabel X itu untuk dipengoperasikannya ya, Y dengan Y, Z dengan Z ya. Jadi untuk koefisiennya ini negatif 3 kali 2 kali negatif 4 berarti di positif 24 tuh hasilnya ya. Kita operasikan negatif 3 kali 2 itu berarti negatif 6 ya. Negatif 6 kali negatif 4. Negatif ketemu negatif di positif kan. Negatif kali negatif. Positif 24. Bertanya Pak, Oke, gimana ini Asrofi? nah itu kan yang min 3x pangkat 2 dikali 2x pangkat 4 itu bisa dikalikan dengan minus 4x y pangkat 4 Pak. Minus 3x pangkat 2 dengan ini minus Dengan 2 4x. 4x ya, berarti min 4x-nya pangkat 1 ya Pak. Iya, x-nya ini pangkat 1 betul. Oh, saya kira x y itu gabung Pak. Dipisah jadi ya. Oh, ya Untuk ya X-nya ya. dengan X, Y-nya dengan Y ya. Jadi untuk di pengoperasiannya ini dikelompokkan terlebih dahulu nih. Jadi dipisah nih ada di sini. Ada X kuadrat, X pangkat 4. Ini X pangkat 2 itu diambil dari ini kan. Yang pertama ini untuk monomial, yang keduanya polinomial ya. Jadi yang dibedakannya ini ya. Ini untuk persamaan 3x y kurangi 4x pangkat 3 ditambah 2x y kuadrat ini namanya polinomial. Jadi dalam bentuk persamaan. Sementara monomial ini hanya ada satu ya, itu yang nggak punya satu kelompok. Yang ketiga ini perkalian dalam aljabar antara polinomial ini ya. Jadi persamaan dengan persamaan ini kita coba kalikan ya ini. Nah, ini contohnya ya terkait dengan pernyataan aljabar negatif 3x ditambah 9
ditambah dengan X kuadrat, lalu ini kita coba kalikan dengan 3 min X ya. Nah, ini kita pangkatnya terlebih dahulu ya, urutkan terlebih dahulu ya. Jadi pangkat terbesar itu polinomialnya ini perpangkatan 2 ya. Nah, maka polinom 2 ini kita simpan di awal. Maka X kuadrat min 3X ditambah 9. Lalu dikalikan dengan negatif X ditambah dengan 3 ya. Jadi ini ada dua persamaan ya. Nah, oke, selanjutnya ini kita kalikan nih. Kalikan terlebih dahulu ya. Untuk yang ini berarti X kuadrat ini kalikan dengan negatif X terlebih dahulu ya. Kalikan berarti dari yang awal terlebih dahulu ini menjadi negatif X pangkat 3, lalu negatif 3X kali negatif X, maka negatif ketemu negatif jadi positif ya, 3X kuadrat ini. Ini X-nya 1 di sini, 1 ya, jumlahkan pangkatnya. Ini juga sama ya, jumlahkan. Lalu di sini 9, ini tidak ada X, ketemu dengan X ini dikali. Berarti negatif kali positif, negatif 9X. Lalu untuk yang koefisiennya ini di 3 kan, ini ya positif 3. Kalikan dengan persamaan pertama. Berarti 3 ini kali dengan X kuadrat, 3X kuadrat. Lalu 3 kali negatif 3X, negatif 9X. 3 dikali dengan 9, maka 27. Jadi ini urutannya ya, sesuai dengan perpangkatannya itu ya, polinomnya ya, derajatnya itu. Nah, maka untuk hasilnya, ini tidak tulis ya sama saya. Oke, maka untuk hasilnya di sini persamaannya ya, berarti negatif. Nah, jadi untuk persamaannya di sini saya tulis berarti negatif X ya, ini pangkatnya ini pangkat 3 ya. Lalu di sininya ini 3 ketemu dengan 3 ya. Jumlahkan menjadi 6 ya. Maaf, ini 6X kuadrat. Berarti positif ya. Ini hasilnya di positif. Ini positif 6 ya. 6X kuadrat. Lalu di sininya ini negatif 9 ketemu negatif 9. Jadi hutang 9, hutang lagi 9. Berarti bertambah ya. Ini negatif di 18. 18X ditambah dengan 27 ya hasilnya. Nah, ini ya. Jadi ini hasilnya negatif 3, negatif X pangkat 3 ya. Itu ditambah dengan 6X kuadrat min 18X ditambah dengan 27. Oke, ada bisa dipahami ini yang saya sampaikan untuk antar polinomial perkaliannya. Cukup ya, bisa. Bisa, Ada Pak. pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan kembali ya ini ya. Oke, untuk di pembagian ini, jadi apabila sebuah bilangan A ini dibagi dengan sebuah bilangan B ya, maka hasil baginya yang diperoleh itu ditulis A dibagi B ya. Ini titik 2 ya. Atau next ini untuk pembagian dalam aljabar ya, antar monomial nih, monomial dengan monomial ya. Nah, ini kemarin sempat disampaikan juga ya, ini di perpangkatan sebetulnya ya. Ini bagilah pernyataan aljabar 24X pangkat 4, Y pangkat 2, Z pangkat 3 dengan negatif 3X pangkat 3, Y pangkat 4, Z ya. Ini dapat ditulis ya, bentuknya seperti ini ya. Ini sebetulnya sama ya dengan eh, perhitungan yang di perkalian ya. Jadi untuk koefisien dengan koefisien, variabel dengan variabelnya ya, itu yang sama jenisnya ya, kita operasikan. Nih. Di sini 24 dibagi dengan 3 nih koefisiennya ya, ada 24 dan negatif 3. Nah, maka 24 dibagi negatif 3, maka negatif 8 hasilnya. Lalu untuk di variabel X nih, ketika di perkalian itu ketemu yang sama, itu maka pangkatnya dijumlahkan. Ketika di pembagian dengan variabel yang sama pangkatnya, maka dikurangi ya, dikurangkan. Ini berarti 4 dikurangi 3 kan, 4 kurangi 3 itu 1, maka X saja di sini ya. Lalu untuk Y-nya, Y-nya ini pangkat 2 dibagi dengan Y pangkat 4. Oke, saya next kembali ya ini untuk
materinya ya, terkait dengan polinomialnya ya. Oke, untuk pembagian dalam aljabar antar polinomial ini. Nah, ini aturan mainnya di sini ada 5 ya sebetulnya ya. Ini yang harus kita pahami ya. Yang pertama ini aturlah suku kedua polinomial dalam pangkat yang menaik ya sampai menurun dari huruf-huruf yang sama di kedua polinomial. Lalu yang kedua ini bagilah suku pertama pada yang dibagi dengan suku pertama. Nah, ini saya punya contoh ya di sini. Bagikan x kuadrat ditambah 2x pangkat 4 negatif 3x pangkat 3 ditambah x dikurangi dengan 2 ya, dengan persamaan x kuadrat min 3x ditambah 2. Nah, jadi langkah yang pertama ini untuk menyelesaikannya berarti kita urutkan terlebih dahulu ya. Pangkatnya itu, derajatnya itu yang paling besar terlebih dahulu. Nah, di sini derajatnya itu 4 ya ini. Maka 2x pangkat 4 kita simpan di awal ya. Lalu disusul dengan pangkat 3, derajat 3, susul dengan derajat 2, derajat 1 ya, sampai dengan derajat 0 itu ya. 6x kuadrat ya itu. Lalu 6 dikali dengan negatif 3x, maka hasilnya negatif 18x ya. Lalu 6 dikali dengan 2 hasilnya di 12. Setelah ini kita operasikan lagi ya. 6 ini sudah pasti habis ya, 0 nih. 0 ya. Nah, ini negatif ketemu negatif, maka positif ya. Maka positif jadi hutang 5 dibayar 18. Kembalian 13 nih. Kembalian 13 ya, 13x. Lalu ini negatif kali positif kali negatif, maka negatif ya. Nah, berarti hutang 2, hutang lagi 12, maka hutangnya bertambah menjadi 14. Nah, untuk persamaan yang ini 13x min 14 ini namanya itu sisanya ini ya. Ini sisa nih. Sisa perkalian, pembagian maaf ini. Ini sisanya ya. Nah, untuk yang persamaan yang di atas ini dikatakan ini hasilnya ya, ini untuk hasilnya nih di sini. Ini hasil ya, hasil. Nah, ini hasilnya. Jadi ini untuk kesimpulannya ya, untuk 2x ini persamaan ini ya, 2x min 3x kuadrat ditambah x kuadrat ditambah x min 2 dibagi dengan x kuadrat yang ini ya, x kuadrat min 3x ditambah 2 ini. Nah, ini sama dengan ya, ini sebetulnya sama dengan nih. Ini sama dengan ya 2x kuadrat nih, hasil dulu kita tuliskan ya, 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 6 nih, untuk yang ini hasil nih ya, untuk yang ini hasilnya nih, hasil ya ini hasil. Nah, ini ditambah lagi dengan ini sisanya itu di 13x ya, ini sisa nih untuk yang ini. Sisa ini posisinya masih menjadi pembagi yang ini ya. Nah, maka dibagi nih. Bentuknya pecahan di sini. Dibagi dengan x ya. Jadi 13x min 14 ya, karena sisa itu dibagi dengan x kuadrat min 3x ditambah dengan 2 itu. Oke, ada pertanyaan ini kira-kira dari rekan mahasiswa? Izin bertanya lagi, Pak. Ya, gimana Pak Imam? Silakan. Berarti untuk pencarian ini tuh menghilangkan variabel yang lebih besar atau sama ya, Pak, dari yang apa? Contohnya kan yang kayak 2x pangkat 4 dikali x pangkat 2 itu berarti 2x pangkat 4 itu kan lebih besar dibandingkan itu. Oke, kita ini nih, kita nolkan dulu derajatnya yang paling besar nih, pangkatnya ya. Ini. Iya. Kita nolkan yang ini. Jadi ketika kita nolkan, maka ini harus dengan yang sama kan ya, harus sama di 2x pangkat 4 nih, biar 0. Gimana caranya si pangkat yang besar di si pembagi ini
eh, menjadi bisa 0 nih ketika dikalikan hasilnya di sini. Maka kalikan dengan 2x kuadrat. Ini Oh, 2x kuadrat ini dikali dengan ini ya, maka hasilnya di sini simpannya itu. Nah, maka hasilnya akan 0 tuh. Ketika 2x pangkat 4 ketemu dengan 2x pangkat 4. iya. Begitu pula seterusnya ini, yang ini juga. Oh, iya. Ini juga sama ya. Kurang lebih seperti itu, Pak Imam. Jadi ketika sudah mentok ini ya, di sini ini tidak mungkin kan kalau kita dengan 1/per kan. Iya. Oke, misalkan ini sudah konstantan ya di sini bentuknya ya. Maka kita coba lagi nih untuk menghilangkan yang di sini ya, 13. Iya. Maka saya tulis misalkan di sininya itu di positif ya ini ya. Misalkan positif 13 nih, positif 13 dibagi dengan X misalkan ya. Kenapa dibagi dengan X? Agar ini pangkatnya menjadi 1, menjadi 13X. Itu ya. Itu kan nanti ini lagi ya. Jadi kita akhiri saja sampai dengan yang ini. Nanti ini hasilnya di yang ini ya menjadi suatu pecahan antara sisa dengan pembaginya itu ya. Kurang lebih Oh, seperti itu, Pak Imam. iya Pak. Siap. Mengerti Pak. Bisa dipahami ini kira-kira Minus 6x pangkat 3 dari mana, Pak? minus 6x pangkat 3 yang ini. Berarti ya. Ya. Oke, untuk minus yang ini diperolehnya itu dari yang ini nih. Dari 2x kuadrat dikali dengan yang ini, negatif 3x. Nah, ini Oh. 2 dikali negatif 3, maka negatif 6 kan? Nah, x-nya di sini pangkatnya 2 nih. Di sini pangkatnya 1. Berarti 2 ditambah 1 menjadi pangkat 3. Gitu. Jadi Oh. diperoleh dari yang ini. Jadi yang kita tulis ini yang awal ya, derajat yang awal ini dioperasikan juga dengan yang ini ya, sebetulnya ini. Ini operasi ke sini, operasi ke sini, operasi ke sini, maka hasilnya yang di sini nih ditulisnya ya. Itu. Begitu pula yang kedua nih, yang ini. Ini juga sama ya, mengikuti yang ini. Maka hasilnya yang di sini nih, yang di bawah. Lalu yang ketiga ini juga sama mengikuti yang ini ya, seperti ini. Maka hasilnya ditulis di yang ini nih, gitu ya. Kurang lebih seperti itu, Hilmi. Bisa dipahami ini, Hilmi, kira-kira? Bisa Pak. Bisa Pak. Belum, 6-nya itu gimana, Pak? Kok bisa ketemu plus 6 yang 2x pangkat 2 plus 3x plus 6? 2x. Oh, yang ini, hasil ini. Iya, ya. 6-nya itu kenapa harus Jadi 6? ini sebetulnya ya hasil yang di atas ini, hasil ini diperoleh dari menolkan derajat-derajat tertingginya ini ya. Jadi ini 2x kuadrat ini diperoleh dari mana ya? Jadi kita coba menolkan yang ini nih, 2x yang ini, 2x pangkat 4 ini agar 0 dibagi dengan x kuadrat, maka si x kuadrat ini harus dikali berapa itu. Jadi harus dikali yang sama kan koefisiennya, lalu pangkatnya juga harus menjadi sama. Di sini pangkat 2 nih. Berarti pangkatnya agar Iya. sama, berarti pangkat berapa tuh yang di sininya? Hmm. Maka pangkat 2 juga tuh. 2 ditambah 2 menjadi 4. Nah, lalu diperoleh nih yang pertama. Oke, lalu yang kedua ini 3x ini diperoleh dari mana ya? Dari yang ini, persamaan ini. 3x pangkat 3 nih. Kalau untuk 3x pangkat 3-nya ini ya, ini diperoleh dari hasil yang ini ya. Jadi negatif ketemu negatif menjadi positif. Hutang 3 dibayar 6. Maka kembalian 3 kan, itu menjadi 3x pangkat 3 tuh. Ini diperoleh dari pengoperasian ini ya, penjumlahan ini, pengurangan ini. Nah, lalu kita nolkan juga nih yang 3x pangkat 3 ini ya. Nah, bagaimana caranya 3x pangkat 3 ini agar menjadi 0 dengan pangkat tertinggi yang ini, ya, x kuadrat tadi ya. Nah, maka kita kalikan dengan 3 juga ini koefisiennya. Koefisien 3, pangkatnya ini 2, di sini 3. Maka yang dibutuhkan pangkat berapa untuk x-nya? Nah, maka yang dibutuhkan 3x itu. Oke, bisa dipahami ini, Ilmi? Begitu pula yang 6 tuh. Yang 6 ini dari yang ini untuk menolkan 6x kuadrat ini.
ya. Oh iya. Nah, ini Ya, ya, Pak. posisinya udah X kuadrat ya. Jadi tinggal konstanta di sininya. Kurang lebih seperti itu ilmu. Oke, ada lagi ini yang ditanyakan? Oke, saya coba hapus kembali ini ya. Oke, baik, terkait dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian ini dalam operasi aljabar sudah saya sampaikan ya. Jadi untuk materi yang ini dapat kita simpulkan bahwa untuk penjumlahan ini yang dioperasikan di penjumlahan itu ada hukum apa saja tadi? Ada yang masih ingat ini untuk penjumlahan? Hukum komutatif dan hukum asosiatif ya. Begitu Kreatif. pula dengan pengurangan ya itu. Lalu untuk di perkalian, ada berapa hukum itu yang berlaku di perkalian? Ada 3, Pak. Ada 3 ya. Yang pertama itu perkalian hukum apa? Yang pertama komutatif, lalu Asosiatif sama asosiatif dan distributif ya itu ya. Distributif. Begitu pula dengan pembagian. Nah, untuk di perkalian itu ada secara perkalian polinomial, monomial itu ada berapa jenis itu yang saya sampaikan? Masih ingat ini? Monomial dengan monomial ya, perkalian itu. Lalu ada monomial dengan polinomial ya. Lalu ada Polinomial, antara ya. polinomial. Jadi ada 3 jenis ya itu. Lalu untuk di pembagian itu yang kita tadi yang saya sampaikan ada berapa jenis itu penyelesaiannya antara monomial dengan monomial ya. Lalu monomial dengan polinomial ya. Mia. Selanjutnya ini saya ada sedikit ya kuis ya sebagai lengkap malam ini ya. Silahkan ini di sini ada kuisnya di sini hitung tiap-tiap pernyataan aljabar berikut ya. Jika diberikan untuk X-nya ini sama dengan 2 ya, Y-nya ini sama dengan -1 dan Z-nya itu sama dengan 3 ya. Lalu untuk A-nya ini sama dengan 0, B-nya sama dengan 4 dan C-nya itu sama dengan 1/3. Nah, ini untuk soalnya di sini 2x kuadrat min 3YZ lalu 2Z. Oke, betul ini ya untuk Hilmi ya. Oke, selanjutnya ini ada lagi ini untuk yang siapa ini? Nandi. Oke, Nandi yang kuning dan Pak Imam yang merah ya. Oke, yang kedua Nandi. Oke, betul ini Nandi untuk yang Pak Imam. Oke, selanjutnya 2 lagi ini yang keempat dan kelima ya. Pak Iman juga ya. Ini Pak Imam dan Rizky ya ada 2 ini. Oke, betul ya. Berarti sisanya ini ya. Untuk sisanya. Oke, berarti ini bisa dipahami ya. Jadi untuk terkait dengan gambarannya ya ini ya. Oke, mungkin itu ya sebetulnya untuk pelajaran ini ya mata kuliah matematika itu sebetulnya bisa itu karena terbiasa ya. Maka coba untuk sering berlatih ya di rumah mengenai terkait dengan soal-soal matematika tersebut ya. Apalagi ini di teknik ini kaitannya terkait dengan hitungan itu hal yang mendasar ya untuk prodi teknik itu ya. Jadi harus betul-betul ya dari dasar terlebih dahulu agar nanti terkait dengan perhitungan-perhitungan mengenai keteknikannya itu lebih akurat nantinya ya. Kurang lebih ke sana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya pribadi dalam menyampaikan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.